Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Sunnah berikutnya dalam solat adalah ad-du'a ba'da salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca doa setelah bersolawat. Nah, maksud membaca doa setelah bersolawat, setelah innaka hamidum majid, jangan salam dulu. Karena Nabi mengajarkan untuk membaca doa. Nah, jadi di situ disuruh baca doa sebelum salam. Dan doa yang diutamakan adalah ad-du'a al-ma'sur, iaitu doa yang langsung diajarkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa yang diajarkan Nabi adalah ketika kita sebelum salam, maka di antara doa yang diajarkan yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini yang riwayat Bukhari Muslim. Nah, doa ini yang Nabi suruh baca selalu, jangan ditinggalkan, berlindunglah dari 4 perkara. Jadi pertama berlindung dari azab jahannam. Yang kedua berlindung dari azab kubur. Orang yang senantiasa membaca doa ini, maka Allah akan membuat dia terhindar dari azab kubur. Ini perlu dipahami lebih lanjut. Maksud dihindar azab kubur, apakah setelah berdosa enggak diazab? Kan karena ada dosa-dosa yang memang wajib azab kubur. Di antaranya dosa tidak cuci kencing, atau menetes atau percikan kencing naik ke pakaian solat, kita meremehkan. Itu kan satu hadis dengan doa pengadu domba. Kata Rasulullah, 2 dosa besar ini sebelum disiksa di neraka, disiksa dulu di alam kubur. Apakah dengan baca doa ini kita nanti walaupun suka ngadu domba, kita enggak disiksa kubur? Kan begitu pertanyaan. Ada orang memang tukang adu domba, Pak. Ya. Lalu dia mati sebelum taubatnya. Apakah kalau dia sering baca doa ini enggak disiksa? Padahal dosa dia dosa wajib azab. Nah, di sini kita perlu memahami bahawa doa ini bukan bermakna setelah baca doa ini lalu boleh melakukan dosa suka-suka, enggak akan kena azab kubur. Bukan begitu maksudnya. Tapi dengan membaca doa ini, Allah akan menghindarkan kita jatuh ke dalam dosa yang menyebabkan azab kubur. Nyamanan, Pak. Jadi bukan habis baca doa ini urang galak-galak itong hanairah, lalu dia mengatakan bahawa tenang aja, ada penghalang. Saya selalu baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Tenang hang kenang. Bukan begitu. Sama seperti janji Nabi yang baca surat Al-Muluk setiap sebelum tidurnya. Setiap malam sebelum tidur dia baca surat Al-Muluk, maka janji Nabi dibebaskan dari azab kubur. Nah, ini sama. Karena ada orang yang setelah baca surah Al-Muluk lalu mengatakan semua dosa orang yang melakukan dosa yang berhak di azab kubur enggak kena lagi gara-gara dibaca azab Al-Muluk. Tidak begitu. Yang kedang hambu dia tak hambu. Kalau memang dia habis baca surah Al-Muluk, habis baca surah Al-Muluk udah mulai dalam grup WA ngadu domba orang, tetap kena. Jadi yang dimaksud apa juga? Yang dimaksud dengan membaca surat Al-Muluk, Allah menghindarkan orang itu dari jatuh ke dalam dosa yang menyebabkan azab kubur. Jadi diselamatkan Allah dari pertama. Jadi bukan mengadu-ngadu antara ayat antara doa dengan azab kubur, tidak begitu ceritanya. Nah,
Jadi apa yang menekan Allah, 4 ini kalau bisa dihafal, yang belum hafal, hafal. Biasakan sebelum salam otomatis keluar, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Baikna salam segala orang baca doanya. Bayangkan kalau 1 kali solat setiap tasyahud akhir sebelum salam kita baca, 5 waktu sudah 5 kali sehari kita baca. Belum solat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Ya. Kalau ini kita terus-terusan baca, dalam sehari sampai belasan kali kita mohon ke Allah berlindung dari 4 perkara. Pertanyaannya, mungkinkah Allah menolak hamba yang meminta berkali-kali kepadanya? Kita saja yang bukan ghafur, bukan rahim, ya, bukan tawwab. Ya. Tapi kalau orang minta berkali-kali kan kita mengatakan, sayang, kaijak ke pedungga. Sayang, udah datang berkali-kali, kasih aja. Kayak mana kita buat jadinya? Nah, padahal dia bukan orang berhak, misal. Kita bukan orang yang penuh dengan kasih. Mungkinkah Allah menolak? Tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan terburu-buru salam. Baca doa itu dulu. Ya. Walaupun imam sudah salam, kita masih boleh ambil jeda sedikit daripada imam. Jadi berlindung dari azab jahannam, berlindung dari azab kubur, kemudian berlindung min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Apa fitnah hidup? Fitnah hidup iaitu fitnah jangan sampai kita melakukan maksiat, dosa. Itu fitnah, ujian kita. Ya. Fitnah mati, jangan sampai kematian kita dalam keadaan su'ul khatimah. Dan jangan sampai setelah mati tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar, nakir. Itu yang dijelaskan. Lalu yang terakhir yang kita minta, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan fitnahnya Dajjal Al-Masih. Jadi disebut Dajjal Al-Masih. Masih itu dari masaha, yamsah artinya menyapu. Ya, masah itu artinya menyapu. Disebut Al-Masih dalam sebahagian pandangan para ulama itu karena Dajjal akan menyapu seluruh permukaan bumi. Dia akan pergi seluruh permukaan bumi. Yang dia tidak bisa masuk Makkah dan Madinah, itu pun karena dijaga oleh malaikat. Dia tidak bisa masuk karena dijaga oleh malaikat. Kelancang garam, dia pasti masuk. Baik ni fikir lancang garam aman, Pak. Ya. Jadi ke Panggui masuk semuanya. Memang kalau kita fikir kayak mana cara dia masuk, sekarang memang belum terbayangkan, Pak. Kayak mana maksud Nabi sebenarnya Dajjal masuk ke seluruh bumi, permukaan bumi. Wallahu alam, tidak tahu sebenarnya. Tapi kalau kita fikir-fikir, kadang-kadang Nabi mengatakan sesuatu, itu yang terjadi nanti ternyata sesuai, tapi beda dengan yang kita tebak. Contoh, kalau seandainya makna Dajjal yang seandainya, ini seandainya. Kalau seandainya makna Dajjal ternyata bukan seseorang, bukan satu makhluk yang berbentuk orang, ternyata keburukan yang merata di muka bumi, bisa jadi Dajjal itu adalah internet. Masuk ke seluruhnya. Semua sudah bermaksiat dengan internet. Dan itu dulu kita enggak terfikir waktu SD, Pak. SD kita enggak pernah terfikir seluruhnya maksiat. Dulu kita orang melahirkan saja, kita masih tanya adik bayi dari mana. Orang jawab adik bayi dari helikopter. Turun dari jendela dikirim. Kita percaya. Begitu naifnya kita tidak kenal dengan hal-hal begitu. Hari ini porno di depan mata. Anak SD pacaran, sudah punya cewek dengan WA. Ya, panggilnya Abi Umi. Nya anak SD. Medina Rata Sago. Akibat apa? Ternyata semua dapat ke kampung-kampung pelosok, parabola masuk, internet masuk. Bisa jadi mungkin yang Allah maksud itulah kerusakan seluruh permukaan bumi. Masuk ke seluruh, enggak mesti ada makhluk yang jalan, pergi ke Belgia, lalu pergi ke sana, pergi ke sini. Enggak mesti begitu mungkin. Wallahu alam. Walaupun begitu, Nabi pernah menyebutkan Dajjal itu bentuknya makhluk buta sebelah, awar. Dia buta sebelah dan pernah ditemui oleh oleh Tamim Ad-Dari dalam hadis yang panjang ketika kapalnya dengan rombongan pecah
di tengah lautan, lalu mereka terdampar ke satu pantai yang mereka tidak tahu pantai itu di mana. Karena tidak ada kompas, mereka tidak tahu di mana, tidak ada peta, tidak tahu di mana. Lalu tiba-tiba datang makhluk, ni hadis. Datang makhluk berbulu semuanya, berbicara dengan mereka. Lalu Tamim Ad-Dari mengatakan dia dari Madinah dan rombongannya mencari rezeki, rupanya kapal pecah. Kata makhluk berbulu ini, jadi berbulu semua seperti binatang, berbulu semuanya, tapi aneh. Lalu katanya, sekarang kalian pergi ke balik tembok, ada satu balik bukit, situ ada satu gua, masuklah, ada seseorang menunggu kalian. Akhirnya rombongan ini sekitar, dalam hadis sekitar entah 15 sampai 30 orang begitu. Orang cari ikan. Tamim Ad-Dari sahabat Nabi termasuk dalam rombongan itu. Masuklah ke balik bukit itu. Ternyata di balik bukit itu ada seseorang sedang terikat dengan rantai. Badannya besar, buta sebelah. Lalu orang itu langsung mengatakan, kalian dari mana? Tamim Ad-Dari mengatakan, kami dari Madinah. Langsung dia tanya, apakah sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad di antara kalian? Lalu Tamim Ad-Dari mengatakan, itulah Nabi kami. Lalu dia tanya, sudah kering danau Tiberias? Tamim Ad-Dari mengatakan, belum. Sudah kering kebun kurma, sudah subur kebun kurma? Juga dikatakan, belum. Jadi katanya, kalau itu semua sudah terjadi, aku akan muncul di hadapan kalian. Lalu Tamim Ad-Dari pulang dengan keheranannya, dia enggak tahu tanya apa, dia pulang bertemu Rasulullah. Diceritakanlah hadis itu. Cek hadisnya Pak, hadisnya masuk kategori hasan. Tamim Ad-Dari bertanya, ya Rasulullah, kami terdampar, lalu kami perbaiki kembali kapalnya, kami kembali selamat, tapi kami bertemu makhluk begini. Lalu Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapa dia? Kata Tamim, kami tidak tahu ya Rasulullah. Kata dia, itulah Dajjal yang akan muncul nanti, ya, setelah keringnya danau Tiberias. Lalu Tamim Ad-Dari disuruh ditanya, tahu di mana tempat kalian terdampar? Dia tidak tahu lagi di mana. Lalu Rasulullah baru menunjuk ke arah Khurasan. Dia tunjuk ke arah Khurasan, dari sanalah munculnya, ke arah timur Arab pada waktu itu. Dari sanalah munculnya, kata Rasulullah. Jadi kemungkinan besar dia memang makhluk, tapi makhluk itu bisa jadi enggak jalan-jalan. Bisa jadi dia setting dunia ini penuh maksiat. Enggak perlu dia yang masuk. Cukup internet saja sudah kita sudah kena semua, Pak. Jadi ini yang kita minta perlindungan. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih hebat fitnah terhadap umatku kecuali fitnah Dajjal. Semua rusak semua. Jina mentang kiban karela. Orang-orang tua jenggot putih, rambut putih, duduk di kedai kopi, main game judi online, lalu beli najian, beli chip, nanti ada hantar skater katanya itu, kemudian nanti keluar kakek merah. Allah alam, saya enggak pernah lihat kakek merah itu. Hancur hanya gara-gara internet. Jadi apa yang Allah, berlindunglah 4 perkara ini. Jangan salam kecuali setelah baca doa ini. Mau tambah lagi, ada hadis riwayat Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah juga mengajarkan doa sebelum salam, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Tambah. Nah, itu doa permohonan ampun yang paling dahsyat. Ya Allah, ampunkan aku apa yang telah berlalu dari diriku, lalu kemudian apa yang akan terjadi pada diriku, artinya dosa-dosa terbaru, dosa lama ampunkan, dosa terbaru ampunkan ya Allah. Wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan, artinya aku tidak berani menampakkannya ke orang lain dosa itu, tapi ampunkanlah ya Allah. Wa ma a'lantu, dan dosa yang pernah nampak, yang pernah aku nampakkan pada orang lain. Wa ma asraftu, dan apa yang aku melakukan berlebih-lebihan. Jadi terlalu berani maksudnya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan semua dosa yang engkau lebih tahu dan aku sudah lupa. Kita kan ada dosa-dosa sudah lupa, Pak. Dulu kita pernah makan bakwan 2 bayar 1. Tapi enggak teringat lagi. Waktu ditagih sama yang punya, ikahkan urojih yang kapengen leung. Kita aneh nak, padahal ada dulu. Kita enggak teringat. Maka kita mohon ya Allah,
ampunkan yang engkau tahu kami sudah lupa. Ampunkan ya Allah. Antal muqaddimu antal wa antal muakhiru. Engkaulah yang datang di awal, engkaulah yang datang di akhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Ini doa ini Pak dibaca dengan pelan, diresapinya sebelum salam. Jadi santai saja, jangan buru-buru mau keluar dari solat. Karena cukup banyak orang keluar dari solat tapi dosanya tidak diampunkan. Akibat apa? Dia tidak memanfaatkan. Karena salah satu tempat mustajabah doa adalah ketika solat, ketika sujud, ketika sebelum salam. Nah, jadi ini doa sebelum salam dalam beberapa versi. Ada juga yang lain, Pak, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah juga mengajarkan boleh membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya, wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini juga boleh. Atau mau membaca yang lebih panjang lagi riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, ini panjang sekali Pak, saking panjangnya enggak usah saya baca. Madu dara-dara. Ya, maksudnya kita hafal pun susah dalam sekali baca. Tapi kalau kita seandainya enggak bisa satu pun hafal, maka dibolehkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ini kalau kita tidak tahu hafal yang tadi. Sayang pendidikan kita waktu diajarkan solat dari kecil itu enggak diajarkan sampai ke situ. Anak-anak SD enggak diajarkan doa sebelum salam. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Guru-guru SD mengajarkan. Setelah itu apa anak-anak? Salam. Langsung anak-anak assalamualaikum, assalamualaikum. Tua ke purno. Padahal kalau dari kecil diajarkan ini Pak, di lidah itu enggak perlu dihafal. Paling kuat hafalan waktu kecil. Paling kuat. Megure mentang kadang-kadang haji. Jangankan anak-anak. Betul. Sayang, kita banyak terlewatkan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang seharusnya kita baca dalam solat. Tapi terlewatkan. Nah, jadi yang belum hafal Pak, paling kurang yang tadi, yang dua pertama tadi, usahakan hafal sebelum meninggal. Mudah-mudahan satu kali Allah kabulkan, selamatlah kita dari siksa kubur, selamat kita dari fitnah pertanyaan mungkar nakir. Fitnah itu artinya ujian. Ya, lalu kita diampunkan dosa berulang-ulang karena Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, seandainya seorang hamba melakukan dosa dan dosanya ananas sama, kata Rasulullah. Ya, jadi dalam hadis qudsi disebutkan, "Lau aznabta ananas sama", kalau seandainya engkau berdosa dan dosamu disusun setinggi langit. Ya. Lalu engkau memohon ampun kepadaku, kata Allah, la ghafartuka. Ku ampunkan semuanya, wala ubali. Aku tidak peduli dengan dosa kalian yang sebanyak itu. Maksud Allah la ubali, hana penting baklungkah raya tak desa Tuhan. Menyukup ampun, ku ampun. Kalau kita kan enggak kayak gitu, Pak. Kalau orang sudah banyak kali dosa, hutang enggak bayar, anak kita dipukul, dia minta maaf, pasti kita paling kita kasih maaf. Tapi yang Tuhan, Allah mengatakan la ubali, tidak penting. Mau kalian setinggi langit melakukan dosa, lalu engkau istighfar mohon ampun kepada aku, ku ampunkan. Lalu engkau ulang lagi dosamu besok, setinggi langit lagi. 3 kali Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, setinggi langit lagi, engkau mohon ampun lagi, ku ampunkan, ku ampunkan. Jadi begitu ghafurnya Allah. Ini hadis ini bukan untuk orang yang mengulang-ulang dosa. Karena ada orang yang mengatakan, oh menan. Berarti kajit tacok lompeng riba menyukai menan. Hanya ada ini bukan untuk orang yang mengulang dosa. Kenapa? Yang mengulang dosa belum tentu dia sampai pada fase mohon ampun. Bisa jadi pada fase ketika sedang melakukan dosa, hinan hamba oleh Allah. Jadi ini untuk yang telah berdosa dan ingin bertaubat. Jangan ulangi lagi. Maksudnya seperti Umar bin Khattab, begitu besar dosanya, mabuk, membunuh dalam catatan ada beberapa kali kejadian, walaupun dia sebenarnya masih diragu-ragukan apakah dia pernah membunuh anak perempuan atau tidak. Ada riwayat mengatakan dia tidak pernah, karena anak dia yang perempuan Hafsah selamat. Ada anak-anak perempuannya enggak terbunuh. Namun membunuh dalam perang, bukan perang. Umar ni kan preman di pasar Uqas. Jadi kan banyak yang
ngadu-ngadu kekuatan. Itu ada. Akhirnya dia mohon ampun. Abu Zar Al-Ghifari itu kan perampok. Abu Zar Ghifari itu perampok. Perampoknya dahsyat. Ghifar, nama kampung dia. Itu kalau Abu Zar ingin memimpin perampokan, itu dibuat pesiju di kampungnya. Karena hasil perampok dibagi semua ke kampung. Yang dihabisi orang. Itu dibuat selamatan oleh kampungnya. Saking dahsyatnya kekuatan kampung itu merampok, dipimpin oleh Abu Zar. Dan Abu Zar kalau ada yang mau dirampok melawan, itu disembelih, dimutilasi, lalu darahnya diminum. Baca sejarah Abu Zar. Darahnya diminum. Untuk membuktikan kekuatannya. Dahsyat sekali, kejam sekali. Begitu kenal Islam, dia tobat, seluruh dosanya diampunkan Allah. Lalu kayak mana nasib orang yang sudah dirampok? Mereka pun bisa masuk surga gara-gara dirampok. Dia sama-sama masuk surga. Makanya Nabi pernah tersenyum. Nabi pernah tersenyum, ada orang masuk surga setelah membunuh orang Islam. Khalid bin Walid, apa kurang dia bunuh orang Islam? Perang Uhud kan, beliau yang di depan membunuh pasukan Uhud orang Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, dia pun termasuk orang yang akan masuk surga. Tapi setelah dibunuh orang Islam, jadi si pembunuh bisa masuk surga, syaratnya taubat. Syaratnya taubat. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, begitu kuatnya doa-doa yang diajarkan sebelum salam. Jadi jangan biasakan terlalu cepat untuk mengucapkan salam. Yang belum biasa, itu sebelum salam pikir dulu, apa aku baca hari ini. Nah, itu kalau belum biasa, Mak. Kalau sudah biasa, biasanya enggak bisa salam. Ini fil alamina innaka hamidum majid. Itu langsung, ya, langsung terbaca doa-doa kalau sudah terbiasa. Imam lebih utama membaca doa sehingga makmum ada kesempatan baca doa. Oh, imam tidak baca doa, karena imam mungkin tidak tahu, karena ada imam kadang-kadang enggak ikut pengajian sehingga enggak bertambah pengetahuannya, nasyid kan. Imamnya enggak tahu, enggak ada baca doanya. Makmum berpisah sedikit dari imam tidak mengapa. Imam sudah assalamualaikum, makmum masih dalam baca doa, dibolehkan. Ya, dibolehkan, tidak mengapa. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sunnah terkuat dalam salat, yaitu membaca doa sebelum salam.